Mulai dari nomor satu memiliki 3 kelas, yaitu kelas mahasiswa memiliki atribut, ID mahasiswa memiliki tipe data varchar, nama memiliki tipe data string, umur memiliki tipe data integer, dan metodenya itu login dan logout. Yang kedua itu adalah petugas dengan atribut ID petugas, tipe datanya varchar, nama petugas string, umur petugas bertipe data integer, dan metodenya daftar permintaan dan verifikasi permintaan. Yang ketiga itu adalah kelas buku, memiliki atribut ID buku, memiliki tipe data varchar, judul buku tipe datanya string, penulis tipe datanya string, dan metodenya memberi materi. Relationnya yaitu dari mahasiswa ke buku, bahwa satu mahasiswa dapat meminjam satu buku dan banyak mahasiswa dapat meminjam banyak buku. Dari petugas ke buku yaitu satu petugas dapat mengecek satu buku dan banyak petugas dapat mengecek banyak buku. Baru kita lanjut ke nomor 2, yaitu activity diagram. Di sini saya tidak mengikuti sistem karena saya berfokus kepada mahasiswanya. Di sini mahasiswa dimulai dari start, mahasiswa akan membuka halaman login, mahasiswa akan memasukkan email dan password. Jika salah, maka kembali lagi membuka halaman login, dan jika benar, mahasiswa akan membuka pencarian buku dan mahasiswa akan memasuki. Setelah mahasiswa membuka pencarian buku, dan mahasiswa akan memasukkan kata kunci untuk pencarian buku, dan N. Activity diagram yang kedua yaitu dimulai dari mahasiswa, start nama mahasiswa memiliki 2 aktor, mahasiswa dan petugas. Dimulai dari mahasiswa membuka halaman detail buku. Jika dipinjam maka langsung N. Jika tersedia, mahasiswa dapat menekan tombol pinjam, dan petugas akan menerima daftar permintaan peminjaman. Di sini ada footnote yang di dalamnya memeriksa bahwa petugas memeriksa mahasiswa memenuhi syarat. Yang kedua, petugas memeriksa buku benar-benar tersedia dan akan disatukan di merge note. Selanjutnya, petugas akan menghapus permintaan, dan selanjutnya mahasiswa menerima notifikasi sukses, dan N. Lanjut ke sequence diagram yang pertama, yaitu dimulai dari mahasiswa membuka halaman login, dan si sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya mahasiswa akan memasukkan email dan password, dan si sistem akan melihat apakah ada yang salah atau benar. Jika salah akan menampilkan pesan error, jika benar akan menampilkan dashboard. Selanjutnya mahasiswa akan membuka menu pencarian buku, dan selanjutnya sistem akan menampilkan menu pencarian buku. Selanjutnya mahasiswa akan memasukkan kata kunci, dan selanjutnya si sistem akan memproses kata kunci, dan selanjutnya proses peminjaman akan meminta daftar buku dari si database buku. Database buku akan memberi daftar buku. Selanjutnya proses akan memberi daftar buku ke sistem, dan sistem akan menampilkan daftar buku sesuai kata kunci yang diberikan mahasiswa tadi. Lanjut ke sequence diagram yang kedua, dimulai dari mahasiswa akan membuka halaman detail buku, dan sistem akan menampilkan halaman detail buku. Dan di sini ada alternatif, jika dipinjam bakalan selesai atau si mahasiswa tidak dapat melakukan apa-apa, dan jika tersedia si mahasiswa akan dapat mengklik tombol pinjam. Selanjutnya si sistem akan membuat permintaan peminjaman, dan si proses akan mengirim permintaan peminjaman, dan si sistem akan mengirim notifikasi ke si petugas, notifikasi peminjaman ke si petugas. Dan di sini ada paralel di mana tugas ini dilakukan secara bersama-sama, bahwa si petugas akan memeriksa apakah mahasiswa memenuhi syarat ke sistem, dan sistem akan mengirim hasil pemeriksaan. Dan selanjutnya task keduanya itu si petugas memeriksa buku tersedia, dan sistem akan mengirim hasil pemeriksaan. Selanjutnya si petugas akan menghapus peminjaman, dan si sistem akan mengirimkan record loan ke si proses peminjaman. Si proses peminjam akan mengirimkan record loan ke si database buku, dan database buku akan merubah status, dan si proses peminjaman akan berubah status ke sistem peminjaman. Sistem peminjaman akan mengirim notifikasi sukses kepada mahasiswa atas suksesnya peminjaman bukunya. Lanjut ke nomor 4, di sini ada requirement completeness, bahwa sistem tidak lengkap karena tidak adanya proses pengembalian buku. Itu menurut saya, Bu. Dan kedua yaitu adalah requirement konsistensi, di mana studi kasus ini sudah konsisten. Terlihat bahwa
hanya buku yang tersedia atau tidak terpinjam yang dapat dipinjam sesuai dengan poin yang terdapat di studi kasus. Dan selanjutnya nomor 5, di sini sistem dapat dites di operabilitas, bahwa si sistemnya dapat diuji operasi logiknya agar dapat membuktikan seberapa cepat proses logiknya. Yang kedua itu dapat dites kesederhanaannya, bahwa kesederhanaan sistem ini aturan logiknya itu sederhana karena hanya membutuhkan email dan password. Sekian Bu, terima kasih.